Tamam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ilmul ma'ani abwabuhu thamaniyatun isnadun wa musnadun ilaihi wa musnadun muta'allagatul fi'li wal qasru wal insya'u wal faslu wal waslu wal ijaz wal itnabu wal musawah. Akhirnya kita masuk di dalam pembahasan ilmul balaghah. Dan pembahasan pertama di dalam ilmul balaghah yaitulah ilmul ma'ani. Baru setelah itu ilmul bayan, baru terakhir yaitulah ilmul badi'. Mengapa seperti itu? Karena dengan ilmul ma'ani inilah kita mengetahui apakah lafaz yang kita ungkapkan ini sesuai dengan keadaan ataukah tidak. Beda kalau ilmu al-bayan, itu cuma sekedar ini apakah jelas, apakah tidak ungkapan yang kita ungkapkan. Apalah gunanya kita memikirkan tentang apakah jelas, apakah tidak, kalau kita tidak mengetahui dulu ungkapan kita ini sesuai atau tidaknya dengan keadaan. Seperti yang kita terangkan sebelumnya, yaitu adalah ma yuhtarazu bihi 'anil khata fi ta'diyatil ma'na huwa fannul ma'ani, yang menjaga agar makna yang kita ungkapkan tersebut tidak tersalah ialah fannul ma'ani. Maka tujuan pertama ketika seseorang berbicara yaitu adalah pembicaraannya ini apakah sesuai dengan keadaan ataukah tidak, itu dulu. Kalau sudah sesuai baru kita mencari cara bagaimana supaya jelas ataupun tidak. Wa ma yuhtarazu bihi 'anit ta'qidil ma'nawi, kesulitan untuk memaham makna, huwa fannul bayan, yaitulah fannul bayan. Untuk memperindah kalam yaitulah ilmul badi'. Oleh karena itulah para ulama di dalam ilmul balaghah mereka mengedepankan pembahasan ilmul ma'ani ketimbang ilmul bayan. Apa sih itu definisi daripada ilmul ma'ani? Ini kita tulis biar cepat dan biar gampang difaham. Ilmul ma'ani huwa al-ilmu alladhi tudraku bihi ahwalul lafzi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hal. Ilmul ma'ani adalah suatu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa memperdapati, maksudnya merasakan keadaan lafaz yang kita ungkapkan tersebut apakah sesuai dengan keadaan ataupun tidak. Jelas ini? Naam. Maka dengan ilmul ma'anilah kita bisa mengetahui bahwasanya lafaz-lafaz yang kita ungkapkan ini menyesuaikan dengan keadaan ataupun tidak. Maka dengan kata-kata ahwalul lafaz allati yakunu biha mutabiqan muqtadal hal, makanya wa qauluna ahwalul lafaz, maka kita mengeluarkan daripada ilmul bayan. Wa qauluna ahwalul lafaz sampai akhir ini yukhrij ilmal bayan, mengeluarkan daripada yukhriju al-qaul tersebut ilmal bayan daripada ilmul bayan. Kenapa? Karena ilmul bayan itu ya'tani bi ahwal lafaz min haitsu tafawuti maratibil wuduh fid dilalah. Yaitulah dia memperhatikan di dalam keadaan lafaz, di dalam sudut pandang ini apakah jelas untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Maka di sini tafawut maratibil wuduh, tingkatan daripada jelas ataukah tidak apa yang dia ungkapkan. Kata. Kalau di sini ini sesuai apakah tidak? Setelah sesuai apakah ini jelas apakah tidak? Apakah masih samar? Apakah kita perlu perjelas lagi? Yang mana yang terbaik? Itulah di dalam ilmul bayan nanti kita terangkan, dan contohnya kemarin sudah kita terangkan tentang mimpinya Harun ar-Rasyid. Kata. Naam, jelas ini ya. Naam, maka inilah ilmul ma'ani. Maka setelah daripada ilmul ma'ani maka baru nanti kita akan menerangkan daripada ilmul bayan. Ingat lagi, kita di sini yang kita tekankan yaitu adalah lafadznya, ahwal lafadznya tersebut mutabiqan li muqtadal hal apakah tidak. Maka penekanannya yaitulah di dalam yang kita ungkapkan tersebut apakah mutabiq li muqtadal hal apakah tidak. Bukan keadaan daripada lafadznya, ahwalnya ini. Kita enggak mempelajari daripada ahwalul lafadznya ini. Naam, kita tidak menerangkan daripada bagaimana musnadnya, bagaimana musnad ilaihnya. Naam, apakah pantasnya enggak,
kita tidak mempelajari orangnya, tidak mempelajari daripada zatnya. Misalnya khabar, kita tidak mempelajari daripada khabar min haitsu kaunihi khabaran, atau mubtada min haitsu kaunihi mubtada, atau fa'il dan lain sebagainya. Tetapi kita cuma tinggal mempelajari daripada mutabiq ataukah tidak daripada muqtadal hal. Naam, hakada. Aiyah. Terus lagi kita sudah tahu daripada penyebab kenapa didahulukan. Para ulama biasanya di awal-awal ilmu ma'ani seperti di dalam durusul balaghah misalnya dan lain sebagainya itu mencontohkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita tulis, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka contohkan dengan ayat ini. Coba kita lihat, wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi, apakah keburukan yang dikehendaki dengan orang-orang yang berada di permukaan bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau menghendaki Tuhan mereka dengan orang-orang yang berada di permukaan bumi tersebut daripada kebaikan. Naam. Maka coba kita lihat, fa'ilul iradah, yang menghendaki, yang memperbuat daripada kehendak, yang menghendaki daripada suatu kehendak, maupun di surah pertama ataupun di surah kedua sama, yaitulah Ar-Rabb, Tuhan kita Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Karena iradah semuanya iradatullah Subhanahu wa ta'ala, maupun yang di penduduk bumi, penduduk langit, semuanya dengan iradatullah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nanti kalau kita belajar ilmu tauhid nanti kita tahu farak bainal iradah war ridha, nanti akan datang. Nah, jadi jangan salah paham. Kalau mau memperdalam daripada ilmu tauhid, silahkan baca daripada kitab ada di YouTube, Al-Ma'rifah juga ada, juga yang bahasa Melayu, yaitu adalah kitab Sifat 20. Lihat di sana keterangan tentang apa namanya al-iradah. Ayo coba kita lihat di sini. Iradah men. Kehendak siapa di sini? Semuanya adalah kehendak Rabb, keinginan Tuhan. Nah, maupun keburukan ataupun kebaikan, ar-rusyd. Namun di sini kita memahami kenapa kok di pertama sebelum am ini dengan bina lil majhul, setelah am dengan bina lil ma'lum. Fa'ilnya ma'lum di sini. Karena di sini bina lil ma'lum. Al-iradah itu minar Rabb. Fa'ilul iradah wa huwa Rabb. Yang menghendaki di situ adalah Tuhan. Ini kita katakan fa'ilnya maklum. Kalau di sini fa'ilnya majhul. Kenapa? Karena ini dia. Halnya di sini adalah keburukan. Kalau di sini keadaan ya adalah kebaikan. Maka tuntutan keadaan ketika kita nisbahkan sesuatu, apabila kebaikan, maka tuntutan keadaan kita langsung nisbahkan kepada Allah SWT. Namun sangat-sangat su'ul adab, kalau bahasa yang kurang pantasnya itulah apa? Sangat-sangat kurang ajar. Sangat tidak pantas bagi seseorang menisbahkan keburukan kepada Tuhan. Maka di sini tuntutan keadaan, apabila perbuatan itu adalah kebaikan, yang dibuat itu adalah kebaikan, maka kita nisbahkan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila keburukan, pantasnya jangan kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu? Maka setelah am dan sebelum am ini di dalam syar al-mutabiq li muqtadal hal, yaitu adalah asyar la yunsab ila dzatihi subhanahu wa ta'ala, tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun kebaikan, maka sepantasnya sudah kita nisbahkan kepada Ar-Rabb, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Hakadha. Naam. Jelas ini? Aiyah. Maka kita katakan apa? Al-hal ad-da'i lidzalik, yaitu apa? Perbedaan antara dua surah daripada ungkapan tersebut, yaitu adalah nisbatul khair ilaihi subhanahu wa ta'ala dan man'u nisbatis syarr ilaihi subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Inilah
yang akan kita pelajari di dalam ilmul ma'ani. Naam. Aiyah. Sekarang kita akan menerangkan bahwasanya ada berapa sih bab daripada ilmul ma'ani. Maka disebutkan di matan abwabuhu samaniyah. Bab ilmul ma'ani ini ada 8. Yang pertama isnadun, yang kedua musnadun ilaih, yang ketiga musnadun, yang keempat ialah muta'allaqatul fi'il, ini keempat, yang kelima adalah qasar, yang keenam adalah insya, yang ketujuh al-fasl wal wasl. Ini satu bab ya, al-fasl wal wasl. Aiyah, yang kedelapan al-ijaz wal itnab wal musawah. Ini 3 langsung di dalam satu bab juga. Maka totalnya ada 8 abwab. Naam. Aiyah. Biar kita hapus. Ada 8. Itulah al-isnad, musnad ilaih, musnad. Nah, terus lagi muta'allaqat al-fi'il, al-qasr, al-insya. Nah, terus apa? Al-wasl wal fasl. Yang terakhir yaitu adalah al-ijaz wal itnab wal musawah. Nah, inilah 8 bab. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jelas itu? Nanti maknanya secara mendetail akan kita terangkan apa itu isnad, apa itu musnad ilaih, ada musnad, ada muta'allaqatul fi'il, ada qasr, ada insya, ada wasl, ada fasl, ada ijaz, itnab, wal musawah. Itu bakalan kita terangkan satu persatu. Fa'ala kulli hal. Di sini timbul pertanyaan, kenapa kok abwabnya cuma ada 8 ini? Ada 8 bab ini doang. Dalam ilmul ma'ani ini ada isnad, musnad ilaih dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya yaitu adalah ungkapan seseorang, kalam ya, al-kalam. Apa itu al-kalam? Ya itulah al-lafadz al-murakkab ya. Naam. Ini al-lafadz al-murakkab al-mufid bil wada'. Kalau di di Jurumiyah itu disebutkan al-lafadz al-murakkab al-mufid. Al-lafadz al-murakkab, lafadz murakkab. Lafadz murakkab ini berapa? Ya itu adalah satu kalimat dengan kalimat dikumpulkan. Nah, dhammu kalimatin ila ukhra namanya isnad. Maka isnad adalah dhammu kalimatin ila ukhra. Mengumpulkan satu kalimat kepada kalimat yang lain, ini dia tarkib. Itu adalah isnad. Maka amaliyatut tarkib awid dhamm huwal isnad atau hiyal isnad. Amaliyah tersebut ia adalah isnad. Inilah namanya isnad. Nah, kita katakan Zaid, ini kalimah. Kita katakan ja'a Zaidun, amaliyatut tarkib, kita gabungkan antara Zaid kepada ja, maka kita katakan ini adalah isnad. Nah, maka kita katakan ilmul ma'ani ini ada 8 karena labudda min amaliyatit dhamm wa tarkib. Ini namanya isnad. Setelah ditarkib, maka nanti ada musnad ilaih seperti ja'a Zaidun. Nah, ja'a Zaidun. Maka kita asnadta al-maji ila Zaidin. Maka Zaid adalah musnad ilaih dan jaa adalah musnad. Aiyah, maka kita dapat sudah musnad ilaih sama musnad. Naam. Jelas itu? Kita sandarkan kedatangan kepada Zaid. Maka Zaid adalah yang disandarkan kepadanya musnad ilaih dan jaa adalah musnad yang disandarkan. Naam. Terus nanti ketika jumlah atau kalam itu terkadang isnadnya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah isnadnya tersebut, jumlah yang ditarkib itu terkadang ismiyah, terkadang fi'liyah. Kalau ismiyah seperti apa? Zaidun naimun. Nah, jumlah ismiyah namanya. Aiyah. Maka tidak ada muta'alliq dan sebagainya. Aiyah. Walaupun isim yang seperti isim fa'il ini ya'mal amal al-fi'il. Nah, tapi kalau seandainya misalnya daraba Zaidun Amran, maka kita katakan di sini setelah musnad ilaih ada muta'allaqatul fi'il. Apa ini ta'alluqnya dengan fi'il? Adalah maf'ul bih misalnya. Seperti marartu bizaidin. Maka kita muta'allaqatul fi'ilnya itulah jar majrur, ini muta'alliq ke marra. Ini muta'allaqatul fi'il nanti. Nah. Aiyah, terus ada al-qasr. Di dalam ungkapan ada qasr, yaitu adalah hasr. Qasr ini kita menghasar dan
membikin suatu batasan. Gosor ini nama. Nanti akan datang. Ayo yang keenam insya. Yang mana isnad ini ada isnad khabari, nanti ada isnad insya'i. Nah, isnad khabari ada isnad insya'i. Nah, maka musnad ilaih bisa aja masuk dalam insya ini seperti idrib Zaidan. Kita kan idrib Zaidan. Ini ada musnad ilaih di sini ya. Ada musnad ilaih, ada musnad. Apa musnadnya? Ya itulah idrib. Anta adalah musnad ilaih. Nah, jelas itu. Maka surah-surah ini bisa masuk di dalam apa? Di dalam insya ini. Nah, maka jangan sampai kita memaham bahwasanya insya ini ada gambaran lain. Enggak. Kita katakan apa yang telah kita sebutkan juga masuk di dalam insya. Namun di insya ini ada tambahan-tambahan tertentu dan seperti yang kita terangkan tadi isnad ada khabari ada insya'i. Perbedaannya itulah kalau seandainya bisa dikatakan ini sodakta au kadzabta, maka kita an khabari. Ungkapan seseorang yang dibawa orang tersebut yahtamilus sidq wal kadzib li dzatih, maka kita itu namanya isnad khabari. Naam. Adapun kalau seandainya la yahtamilus sidq wal kadzib li dzatih, maka kita itu isnad insya'i. Qala Imam Suyuti rahimahullah subhanahu wa taala fi alfiyatih, dalam alfiyah beliau mengatakan mahtamalus sidqa li dzatihi khabar wa aksuhul insya' wala salisagar. Naam, ya itulah yang ihtamalus sidq wal kadzib li dzatihi itu adalah khabar wa aksuhul insya, kebalikannya adalah insya wala salisagar, dan tidak ada gambaran yang lain. Nanti insyaallah al-khilafiyah bakalan kita terangkan. Ini yang penting kita mengetahui kenapa kok cuma ada 8 bab ini. Terus lagi, ungkapan seseorang terkadang disambung tanpa haraf ataf. Itu namanya wasl. Terkadang dipisah dengan haraf ataf dan lain sebagainya daripada gambar yang akan datang, namanya fasl. Makanya ada bab ke-7 ini. Terus lagi ungkapan seseorang terkadang lafadznya lebih sedikit daripada maknanya. Dalam artian maknanya luar biasa, lafadznya cuma pendek. Nah, itu namanya ijaz. Terkadang ungkapan seorang lafadznya lebih banyak daripada maknanya. Lafadznya luar biasa panjangnya, maknanya sedikit. Itu namanya itnab. Terkadang sama lafadz dan makna. Namanya musawah. Maka dengan inilah habis daripada gambaran ilmu ma'ani ini. Maka isnad tersebut maupun insya'i maupun isnad khabari itu tertentu dan disimpulkan oleh para ulama dan ulama balaghah di dalam 8 bab ini. Jelas ini? Naam, hakada. Nanti ada akan kita terangkan apa itu isnad di dalam babul isnad, dan isnad ada isnad khabari dan ada isnad insya'i, dan apa makna isnad secara definisi terperincinya, dan apa perbedaan antara isnad khabari secara terperinci dan apa itu isnad insya'i secara terperinci, dan apa maksud para ulama ketika dia mengisnadkan antara satu kalimat, mengumpulkan dan menyatukan antara satu kalimat dengan yang lain, apa tujuannya, terus bagaimana surah di dalam kalamnya, ini insyaallah akan kita terangkan di dalam babul isnad. Jelas ini? Tamam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.